musik sendiri kemudian saya agak serius, bukan serius, agak memberi perhatian lebih kepada musik karena memang ada pengalaman pribadi yang membuat saya mengkategorikan musik ini sebagai medium komunikasi yang berbeda. Dan manusia pada intinya kan satu individu dengan individu yang lain. Untuk mereka bisa berkomunikasi butuh medium. Ada medium, kita sekarang modern sudah kenal yang namanya medium bahasa, kemudian ada medium tulisan, ternyata ada medium lagi yang namanya musik ini. Dan ini unik musik ini karena dia bisa merasuk tanpa lewat makna kan? Karena musik sendiri kan nggak ada maknanya, dia cuman noise yang terorganisir gitu aja, apa frekuensi yang terorganisasi dengan cara tertentu sehingga menghasilkan rasa tertentu. Nah, itu yang menarik ini, sehingga dia bisa jadi universal nih karena dia nggak perlu makna. Kalau kata-kata kan mengandung makna, dia mengandung abstraksi tertentu sehingga kita bisa membayangkan tertentu. Kalau musik ini nggak ada maknanya ya, nada C sama nada D itu ya gitu aja, maknanya apa nggak ada maknanya. Tapi ketika dia dirangkai sedemikian rupa, dia bisa menimbulkan respon ya. Berarti itu ada medium komunikasi di situ. Dia adalah sebuah media komunikasi yang melalui telinga. Kalau tulisan kan lewat mata, bahasa lewat telinga, tapi juga mengandung makna itu. Terus kalau musik itu frekuensi yang dikawinkan gitulah. Nah, memang ada sebuah kejadian di mana saya duduk mendengar musik tanpa ada intensi untuk nangkep apa-apa, cuma dengerin aja. Tapi tiba-tiba ada mood yang berubah dengan mendengarkan musik itu. Ini kok aneh ya, ini invasif ini. Ini masuk sendiri tanpa tak bukain pintu ya. Musik ini kemudian saya dendam lah dalam tanda petik. Apa sih ini makhluk yang namanya musik ini? Apa sih musik ini? Mungkinlah saya pelajari lah yang namanya musik itu. Jadi saya mempelajari musik bukan pada hanya seni musiknya, saya justru mempelajari musik bagaimana respon dengan manusianya, bagaimana telinga merespon suara. Ada sebetulnya Fletcher mention grafik, ada bagaimana respon kita terhadap frekuensi tertentu. Terus kemudian kenapa ada 12 nada, kenapa Indonesia yang tadinya kita pentatonik, ada sebuah peradaban yang nadanya sampai 17, ada yang 7/8 dan segala macam lah. Itu ternyata ada hubungannya dengan perkembangan manusianya juga. Ya saya mempelajari itu, saya mempelajari spektrum macam-macam. Mau tidak alat prakteknya adalah musik modern karena yang di depan mata. Nah itu berlaku sejak lama sih, itu bagian dari riset iseng-iseng memang. Bagi kita kan orangnya isinya penasaran aja, pengen tahu, nggak terima diinvasi itu tadi. Nah, tanpa sengaja terus tahu banyak hal tentang musik. Kemudian harus masuk chord, masuk analisis lagu, terus itu yang kita itu lakukan awal-awal dulu. Kita menganalisis 40 lagu dari tahun 70-an, kita cari polanya, ternyata ada timing tertentunya, ada frekuensi tertentunya yang memang ada garis merah di antara lagu-lagu top tersebut. Nah kita mempelajari itu sebenarnya lebih banyak eksperimennya. Itu Leto itu sendiri lahir tanpa sengaja, karena bisa dikatakan tanpa sengaja ya, karena memang berangkatnya riset, berangkatnya ngobrol. Terus waktu itu momennya memang saya selesai kuliah dan otak saya panas waktu itu karena kuliah 5 tahun ngambil beberapa subjek sekaligus, ya agak capek lah. Terus ini kuliah yang waktu di Kanada kan? Ya, betul. Itu pulang terus ditawari S2, alhamdulillah dapat beberapa tawaran beasiswa juga. Tapi saya ngomong sama orang tua, tak istirahat dulu setahun, tak iseng-iseng dulu lah, ini capek ini udah otaknya berdigas terus. Nah dalam gap itu kemudian kita bikin karya macam-macam. Kita juga belajar teknik recording, kita belajar teknik mixing, mastering dan seterusnya. Daripada ngerusak lagu orang, maka kita bikin lagu sendiri. Nah salah satu lagunya, awal-awal lagu yang Ruang Rindu itu justru lagu lama banget konsepnya saya bikin. Kalau Sebelum Cahaya itu lumayan, itu kan album kedua kalau Sebelum Cahaya. Kalau lagu-lagu awal tuh yang sampai mati. Tapi yang lagu paling awal yang kita buat itu justru Sebenarnya Cinta, itu yang masuk album, salah satu lagu paling tua.
itu kita buat untuk eksperimentasi recording, mixing dan mastering. Terus sampai jadi beberapa lagu, terus ada temen yang punya warung makan pengen nyetel gitu ya, semoga CD-nya disetel, terus kecantol sama label, terus ditawarin bikin band, terus oh ya wes ayo band, terus disuruh ngirim profile band, kita bingung profile band ya opo, harus ada judul nama, harus ada, kita nggak paham karena memang yang membawa kita ke posisi itu bukan keinginan, yang membawa kita posisi itu karya, jadi kita sendiri malah bingung terhadap identitas. Terus nama, terus ya ketika mengisi profile band itu saya kirimin esai malah diketawain, ngapain kamu ngirim esai gini loh, apa namanya, profile band, dikasih contoh, oh ya oke. Terus akhirnya kita isi lah nama, baru nama udah bingung namanya apa ini. Dan kita dikumpul karena seneng riset, kita seneng eksperimen, terus coba dianalisis lah nama itu, nama gimana ya, pola-pola orang bikin nama. Kemudian kita menemukan beberapa, kalau band luar ada polanya namanya pakai warna, di Purple, Pink Floyd dan seterusnya. Terus ada pola-pola tertentu. Kalau lihat Indonesia polanya yang terlihat ada pola itu tinggi-tinggian, ada raja, ratu, dewa, wali, Noah. Nah kita kalau mau pakai pola itu yang lebih tinggi lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kayaknya nggak cocok nama band Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, wah lucu juga. Jadi udahlah, kita nggak usah pakai pola itulah, sebut nama identitas gitu. Terus ya ada sebuah momentum di mana Sleto apa artinya? Nggak ono artinya ya, justru apa namanya, yo kejatuhan nama gitu aja. Terus yos lah, daripada nggak ada nama, yos Leto gitu, akhirnya nama Leto. Jadi nggak ada artinya, Leto tuh nggak ada artinya gitu. Kita antisipasi itu. Kalau ditanyain gimana artinya, oh gampang jawabannya. Leto adalah sebuah kata-kata kosong yang artinya akan diisi sesuai dengan perjalanan kita sebagai band. Oke. Dari namanya aja udah berat banget nih. Seolah-olah berat, padahal itu ya karena kecelakaan aja, karena memang konsentrasi kita bukan di band itu, karena pertemanan aja, terus bikin karya gitu, bikin output aja. Oke, terus berkiprah dan akhirnya sampai sekarang berapa album tuh Mas Abrang? Ada 4 album kalau nggak salah. 4 album, oke. Nah sekarang kita masuk ke Sebelum Cahaya ini ya, karena topik kita malam hari ini Sebelum Cahaya. Nah, boleh cerita nggak background, isi, konten, message yang ingin disampaikan? Kan tadi Mas Abrang bilang menarik nih kalimat medium komunikasi gitu ya. Musik bisa menjadi suatu medium komunikasi, berarti kan ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan antara si Mas Abrang misalkan sebagai penyanyinya sama si pendengarnya nih. Kira-kira apa nih? Silakan. Karena Leto sendiri kita dari dulu keputusan membuat lirik itu kan dibahas juga. Sama bagaimana teknik membuat liriknya. Ada lirik yang pengen ngajak orang, ada yang pengen memotret keadaan seperti One Fals, ada yang apa namanya menginspirasi, ada yang bercerita tentang pribadi dan seterusnya lah. Dan waktu itu sendiri saya termasuk orang yang privat. Saya nggak senang cerita pengalaman pribadi, jadi saya menulis, saya butuh patah hati ngapain, itu penting buat aku, nggak penting buat orang lain kan, itu ngapain aku cerita tentang patah hati segala macam seperti itulah. Makanya kita mencoba menuliskan sesuatu yang memang relevan untuk semua orang, harapannya seperti itu. Apa yang relevan untuk semua orang, jadi pengalaman yang lebih universal, pengalaman hidup. Nah kalau itu bukan, jadi cerita Leto, kalau yang ditulis di Leto itu sebenarnya tidak berani ngomong pada frame bahwa kita mau ngomong sesuatu kepada orang lain. Nah, tapi lebih pada gini, ada sebuah obrolan yang kita sharing. Kalau kamu mau ikut dengerin obrolannya kayak gini loh, gitu. Jadi bukan aku ngomongin kamu, saya enggak. Waktu itu saya sangat takut jadi memposisikan sebagai siapa orang lain harus dengerin aku gitu. Ngapain orang harus dengerin saya? Jadi konsepnya aku tak bercerita tentang experience lah. Oke. Dan itu jadi poinnya adalah bikin untuk didengar, untuk sharing ya. Kalau sharing ayo mau ya oke gitu. Jadi intinya bukan nih dengerin nih, nggak gitu ya poinnya. Kuda-kudanya seperti itulah.
Oke. Nah, poin penting yang ingin di-sharingkan dari Sebelum Cahaya itu message by message-nya kira-kira apa tuh Mas Abraham? Pasti kan dimulai dari pertama mungkin ya. Pertama ilhamnya datang tuh. Gimana sih si ilham datang, terus dari idenya apa, gimana prosesnya, terus sampai jadi notasi, sampai jadi satu lagu, sampai terpublish gitu, monggo. Ini yang selalu saya agak ruwet ini kalau wawancara tentang ilham dan inspirasi, karena proses kreatif kan orang berbeda-beda. Dan proses kreatif saya itu jarang menunggu ilham, karena menurut ini pengaruh dari orang tua juga, karena ilham itu seperti mangga, jangan nunggu mangga jatuh. Kalau kamu butuh mangga, naik pohon ambil mangga gitu. Jadi bisa, karena frame itu, jadi yang bisa dikatakan ilham itu tadi, itu kan sebenarnya kita jadi gini, ilham adalah ketika kita melihat sebuah informasi lama yang kita pahami jadi relevan lebih tinggi daripada informasi yang lain. Ini gitu. Jadi kita merasa lebih attach situ sehingga dianggap sebagai ilham di masa. Padahal informasi yang tersedia kan sangat banyak. Jadi kalau di potret satu-satu lagu itu jarang yang punya satu kejadian ilham, inspirasi dari satu kejadian itu sangat jarang. Karena itu distilasi dari perjalanan hidup panjang itu. Jadi semua faktor dalam hidup saya, pengalaman itu saya libatkan dalam karya itu, termasuk Sebelum Cahaya. Sebelum Cahaya juga ngomong inspirasi apa? Katanya dari mana? Dari life experience yang mana? The whole of it, kan gitu ceritanya. Ini kan Sebelum Cahaya juga bercerita dari kecil tentang eksistensial manusianya, juga tentang hubungannya dengan sesuatu yang dia anggap sebagai maha, yang berkata kepada dirinya. Nah, itu abstraksinya memang seperti itu. Jadi inspirasinya dari mana? Dari life experience. The whole of it. Berarti Mas Abraham mencurahkan sebuah karya ini hubungan antara hamba dengan Tuhannya gitulah kira-kira gitu ya Mas Abraham ya. Nah yang ingin disampaikan tuh apa tuh? Gimana tuh hubungannya, pengenalannya atau komunikasinya tuh apa ceritanya, gimana kira-kira? Saya kan kesepian Mas umur hidup ini. Jadi saya selalu merasa berkomunikasi lah dalam tanda petik dengan Tuhan, entah lewat alam, entah lewat kejadian, entah lewat apapun, saya merasa itu adalah komunikasi. Dan pada keadaan terpuruk, dalam keadaan sedih, saya membayangkan Tuhan itu berkata seperti itu. Putri, misalnya ya, kita track satu-satu ya. Kuteringat hati yang bertabur mimpi, kemana kau pergi cinta. Ini sederhana, kuteringat hati yang bertabur mimpi. Semua anak kecil yang hatinya masih putih kanvasnya, itu hidupnya penuh mimpi, penuh imajinasi, penuh bayangan, cita-citanya bebas. Mau jadi apa? Astronot, sederhana dia ngomong. Mau jadi apa? Presiden, sederhana ngomong. Hidupnya itu tanpa limitasi, penuh mimpi, penuh bintang. Dan itu menyenangkan. Menghasilkan hidupnya itu penuh, nggak ada dendam. Misalnya kalau anak kecil kan marahan gitu ya, 5 menit ya damai lagi seperti nggak ada apa-apa. Nah, itu kan menurut saya itu keadaan yang luar biasa ketika kecil itu. Terus tapi kamu kemana sekarang? Kemana kau pergi cinta? Anak kecil itu hati yang bertabur mimpi itu, kemana kau pergi cinta? Sekarang kok kamu udah gede, kebanyakan kamu nggak melihat lagi indahnya Tuhan, sayangnya Tuhan, khawatir, terus kesepian, terus menderita, terus lihat dulu ini kemana hati yang bertabur mimpi ini, lari kemana nih, kan ngomong ke orangnya, ke saya lah kalau dalam konteks ini. Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta. Perjalanan sunyi, karena memang itu tadi yang saya bilang, saya merasakan bahwa saya ini hampir every time tuh sendiri memang, karena kesadaran sebuah kesadaran bahwa ini rada detour sedikit, karena semua pengalaman yang kita alami, semua informasi yang kita miliki kan sebenarnya hanya rekonstruksi otak kita. Jadi sebenarnya kita hanya sendiri. Apa yang kita lihat itu cuma cahaya yang masuk, bentuknya itu direkonstruksi oleh otak. Apa yang kita dengar itu hanya gelombang yang masuk, tapi kita rekonstruksi sama otak sehingga kita punya makna tertentu. Jadi semua perjalanan itu sendiri, sunyi. Orang nggak akan pernah tahu kita seperti kita mengetahui kita.
Dan sebaliknya, kita tidak pernah mengetahui orang seperti yang kita miliki hanyalah representasi kita terhadap orang tersebut. Jadi nggak pernah benar-benar kita tahu orang, kita cuma bikin sebenarnya hidup sendiri dan alam semesta ini ya yang bisa kita alami dari hidup tuh yang hanya di badan ini. Makanya perjalanan sunyi saya menyebutnya. Ini perjalanan sunyi yang ketemu sendiri. Kuatkan hati cinta, kuatkan hati cinta. Apa namanya? Di situ kalimatnya kan gitu. Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta. Nah itu dari bait pertamanya. Oke.